Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau seandainya ada bahan alami yang bisa ya membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya riwayat hipertensi ataupun tekanan darah tinggi? Ya wajib sekali ya untuk mengontrol tekanan darah tinggi agar tetap normal tekanan darahnya. Jadi jangan sampai tidak terkontrol. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau seandainya ada bahan alami yang bisa ya membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Nah, bahan alami ini ya mudah sekali ya kita temukan di sekitar kita. Bahan ada yang menjadi rempah-rempah di dapur kita. Nah, yang pertama jahe. Jahe ini sudah dikenal lama ya dari nenek moyang kita. Ya kemudian jadi minuman tradisional untuk kesehatan. Ya karena memang memiliki manfaat ya bagi kesehatan tubuh kita, termasuk untuk tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Karena memang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Karena senyawa yang terdapat di jahe, ya ini efek kerjanya mirip dengan obat hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Tetapi kalau kamu sudah diberikan obat oleh dokter, ya jangan sampai nggak minum obat dengan alasan saya minum jahe aja, jangan. Nah, jahe ini ya bisa sebagai pendamping obat kamu. Kemudian konsumsinya gimana? Konsumsi air perasan jahe misalkan 1 gelas setiap hari. Ya kalau untuk mencegah hipertensi bisa juga. Yang kedua, bawang putih. Nah, coba cek ya di dapur kamu ada nggak bawang putih? Ya, saya rasa pasti ada. Jadi bawang putih ini merupakan bumbu dapur yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi ataupun mengontrol tekanan darah tinggi. Ya, ini pernah saya bahas ya tentang manfaat bawang putih, ini bisa dilihat ya. Nah, manfaat ini didapatkan senyawa alisin yang terdapat di bawang putih. Ini bisa membantu membuat pembuluh darah lebih rileks ya sehingga tekanan darah ini bisa menurun. Nah, bawang putih ini bisa juga menurunkan kadar kolesterol, karena kalau kolesterol tinggi, ya bisa jadi salah satu penyebab hipertensi. Tetapi konsumsinya memang kalau bawang putih dikonsumsi mentah ya, 2-3 siung ya dalam waktu 1 hari. Yang ketiga, kayu manis. Ya, jadi sesuai namanya kayu manis ya, berarti ada sensasi ataupun rasa manis-manisnya dari kayu tersebut. Nah, kayu manis ini biasanya ditambahkan dalam masakan ya ataupun minuman tertentu ya supaya rasanya jadi lebih enak. Nah, menurut penelitian dalam jurnal Nutrition 2011 yang menyebutkan kalau seandainya kayu manis ini membantu penurunan tekanan darah. Ya, ini pada penderita diabetes tipe 2. Yang keempat, akar kucing. Tanaman akar kucing atau dikenal juga dengan sebutan catnip ini sering kali digunakan untuk obat herbal ya, termasuk obat tekanan darah tinggi. Jadi akar kucing ini membantu menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reaksi kalsium dalam sel-sel tubuh kita. Ya, jadi ada ya obat yang kerjanya mirip seperti itu. Nah, jadi obat alami ini ya sudah ada dalam bentuk suplemen di apotik. Nah, jadi kalau seandainya kalian konsumsi sesuai dengan petunjuk pemakaian. Yang kelima, seledri. Di dalam seledri ini ada senyawa kimia yang disebut dengan pitalit. Nah, senyawa ini dia membantu mengendurkan jaringan pada dinding pembuluh darah ya sehingga lebih rileks ya, makanya tekanan darah bisa menurun. Nah, seledri ini mengandung juga magnesium ya, kalium yang baik untuk tekanan darah kita. Yang keenam, daun basil. Nah, daun basil ini juga memberikan manfaat untuk kesehatan kita termasuk tekanan darah kita. Karena kandungan eugenol yang terdapat di dalam daun basil. Nah, ini juga ada ekstraknya ya. Nah, efeknya ini bisa memblokir ya reaksi kalsium hingga mampu memperlebar pembuluh darah. Ya, dengan begitu tekanan darah kita ini bisa menurun ya. Jadi mirip obat hipertensi ya. Nah, contoh obatnya ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, amlodipin ini kan obat hipertensi yang sering digunakan. Nah, yang ketujuh, kapulaga. Nah, kapulaga ini juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi ya, karena dia menghambat reaksi kalsium dalam tubuh kita. Ini mirip dengan daun basil tadi, akar kucing ya, mirip dengan obat amlodipin tadi ya, salah satu obat hipertensi. Nah, yang terpenting teman-teman ya, tidak boleh ataupun jangan sampai teman-teman lupa ya ketika mendapatkan terapi dengan dokter ataupun misalkan teman-teman udah berobat ya, dapat obat ya, jangan sampai teman-teman nggak minum obat ataupun menghentikan obat di tengah jalan ya tanpa berkonsultasi ke dokter dengan alasan saya sudah sembuh, atau nih alasannya saya sudah minum herbal dok ya, jadi saya nggak minum obat dari dokter lagi. Jangan ya, jadi konsultasi dulu ke dokter
Ya karena memang obat alami, obat herbal itu tidak bisa menjadi terapi tunggal, tetapi bisa mendampingi terapi medis. Beda kalau alasannya kamu belum punya darah tinggi, ya saya minum herbal untuk mencegah, itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.